Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membawakan pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Sebelum masuk pembahasannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Juan Krasna Putra, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Badri Desmond Medo Manurung. Mari masuk ke dalam pembahasan. Pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana penjual atau pembeli tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Hal ini terjadi ketika ada beberapa penjual atau pembeli yang memiliki kendali atas pasar. Yang pertama, kurangnya persaingan. Penjual atau pembeli memiliki sedikit atau tidak ada pesaing yang memberi mereka kekuatan untuk menetapkan harga. Yang kedua, produk kreidensiasi. Produk atau layanan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari produk pesaing. Yang ketiga, hambatan masuk. Penjual atau pembeli baru menghadapi kesulitan untuk memasuki pasar yang mempertahankan keunggulan pemain yang sudah ada lama. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Yang pertama, pembeli tunggal. Dalam monopsoni, satu pembeli dominan menguasai pasar, sementara penjual lebih banyak. Pembeli ini bisa berupa perusahaan besar, pemerintah atau lembaga yang membeli produk atau layanan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, kekuatan penawaran dan permintaan. Pembeli yang mendominasi pasar bisa menentukan harga yang lebih rendah karena tidak ada pesaing yang cukup kuat. Kekuatan ini bisa digunakan untuk mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan harga barang atau jasa yang dimiliki. Yang ketiga, penjual terbatas. Meskipun terdapat banyak penjual, mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menjual kepada pembeli dominan. Dalam banyak kasus, penjual mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mencari pembeli lain yang mampu membeli dalam jumlah yang cukup besar. Contoh monopsoni, terutama pasar tenaga kerja. Di beberapa daerah atau desa terdapat satu perusahaan yang besar menjadi satu-satunya pemberi pekerjaan. Itu perusahaan tambang yang beroperasi di sebuah daerah tertentu dan menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan tersebut, yang berarti perusahaan dapat menekan upah lebih rendah dibandingkan jika ada lebih banyak pemberi kerja di pasar. Yang kedua, industri pertanian. Di beberapa negara berkembang, ada perusahaan besar membeli produk pertanian dari petani, misalnya perusahaan pengolahan makanan atau distributor. Petani seringkali tidak memiliki banyak pilihan selain menjual hasil pertanian mereka ke perusahaan besar ini dengan harga yang ditentukan oleh pembeli tersebut. Dan yang terakhir, pemerintah sebagai pembeli tunggal. Dalam beberapa kasus, pemerintah menjadi satu-satunya pembeli besar barang-barang tertentu. Sebagai contoh, dalam pengadaan alat pertanian atau infrastruktur, pemerintah seringkali menjadi satu-satunya pembeli dari kontraktor besar, memberikan mereka kekuatan untuk mengatur kerjaan. Berikutnya, dampak ekonomi dari monopsoni. Yang pertama, harga lebih rendah karena pembeli dominan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Mereka seringkali dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada yang akan terjadi dalam pasar yang kompetitif. Penjual terpaksa menjual kepada satu pembeli ini seringkali mendapatkan harga yang lebih rendah melalui produksinya. Yang kedua, upah lebih rendah dalam pasar. Pembeli dapat menekan upah karena pekerja tidak memiliki alternatif pekerjaan. Hal ini sering terjadi di daerah yang sedikit penduduk atau kerja di kota industri yang
pekerjaan asing, perusahaan